Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua jenis tentang manusia. Allah katakan dalam surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah menciptakan dua jenis manusia. Ada laki-laki, ada perempuan. Lalu ada yang mengatakan ada bencong, katanya ada banci. Itu enggak ada itu. Cuma dulu ada dalam satu manusia ada namanya khunsa muskil namanya. Dalam satu orang dia punya dua kemaluan dari kecil. Nanti kalau sudah dewasa kita akan melihat yang berfungsi apakah dia perempuan, apakah laki-laki. Kalau dia yang berfungsi bagian perempuan, maka dihukumi perempuan. Kalau dia yang berfungsi laki-laki, maka dihukumi laki-laki. Nah, di sini kita akan menyentuh lebih menjelaskan tentang perempuan. Perempuan adalah sesuatu yang Allah ciptakan dari tulang rusuk dari sebelah kiri Nabi Adam alaihissalam. Makanya perempuan itu lemah secara hati, lemah secara fisik. Maka yang kuat adalah laki-laki. Nah, perempuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini perhiasan. Sampai-sampai ada orang-orang yang lalai terhadap dunia. Bahkan Allah katakan dalam ayat lain, ad-dunya qalil. Dunia ini sedikit. Lalu orang-orang yang terperdaya dengan dunia, maka yang ada akan sesat di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping itu juga Rasulullah menjelaskan bahwa dunia ini adalah perhiasan. Nah, sebaik-baik perhiasan kata Rasulullah, al-mar'atus salihah. Apa itu al-mar'atus salihah? Perempuan yang salihah. Lalu bagaimana ciri wanita-wanita yang solehah itu? Pertama, mereka selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjaga harga diri, mereka menjaga muru'ah, mereka menjaga kemaluan mereka. Jangan sampai dengan adanya kehargaan diri mereka ini sampai mereka terjerumus di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perempuan juga harus kita perhatikan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu lemah. Dan bahkan kata Rasulullah, ketika ditanya, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, kepada siapakah aku berbakti wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu kata Rasulullah, ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuka, ibumu. Sampai 3 kali Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat ini yang bertanya bahwa yang harus kita perhatikan bakti kita seorang anak kepada di salah satu orang tua kita adalah ibu kita. Ummuka, imuka. Dan yang keempat, wa abuka, dan ayahmu. Maka di sini yang kita perhatikan adalah ibu kita, karena ibu kita lemah. Karena ibu kita yang mengandung, melahirkan, belum lagi mengasuh, menyusui, semuanya, Masya Allah. Maka oleh sebab itu harus kita perhatikan perempuan. Lalu bagaimana pandangan Al-Quran terkait masalah istri yang solehah? Ada 3 ciri bahwa perempuan solehah itu atau istri yang solehah, di mana dijelaskan yang pertama, iza nazarta ghibta. Apabila dipandang
Ada seorang suami memandang istrinya, maka suaminya dia bergembira, senang. Ketika misalkan seorang suami dia bekerja seharian di pekerjaannya, sampai dia pulang rumah, dia senang. Dia merasa hilang lelahnya. Kenapa? Karena ketika dia melihat istrinya, maka istrinya memberikan yang terbaik. Dia menjaga harga diri, dia juga memperhias diri. Untuk apa? Untuk supaya suaminya ini senang kepada istrinya. Yang pertama, memberikan yang terbaik kepada seorang suami. Jangan sampai nanti suami pulang malah nambah banyak masalah. Ini nggak boleh. Yang kedua, idza ghibta, apabila dia pergi, maka dia menjaga harta kamu, harta seorang suami. Apabila suami pergi kemanapun pergi suaminya, maka seorang istri harus bisa menjaga hartanya. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga, idza amarta ata'atha, apabila seorang suami memerintahkan kepada seorang istri, maka seorang istri juga harus bisa taat kepada istrinya, kepada suaminya. Maka sampai-sampai ada seorang perkataan dari orang Arab, apabila dianjurkan kepada para manusia, maka siapakah yang lebih wajib untuk sujud kepada manusia? Adalah kepada suami. Bagaimana seorang istri ini memberikan yang terbaik kepada seorang suami. Dan bahkan suami adalah sebagai ladang ibadah buat istri. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini Allah berikan kita untuk pemahaman, untuk lebih memperhatikan perempuan. Jangan sampai perempuan kita aniaya, jangan sampai perempuan kita sepelekan, karena mereka adalah perhiasan dunia karena kesolehan mereka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.